Dari sajadah lahirlah pribadi penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya yang selalu menjaga insan dalam dada hingga akhir zaman. Amin. Perkenalkan, nama saya Mardika Rahminatinsi dengan NIM 101042420400060 dari kelas TF 4802. Mentari pagi menyapa bumi, embun membatasi daun suci. Apabila salat dijalani sepenuh hati, akhlak pun bersinar tanpa henti. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bahwa salat merupakan fondasi utama dan juga inti daripada kokohnya agama seorang muslim. Salat menjadi pembeda antara yang beriman dan yang tidak. Nabi Muhammad SAW bersabda, perbedaan seorang muslim dengan orang kafir adalah salat. Namun hal ini bukan berarti salat hanya sebatas gerakan fisik, formalitas, dan rutinitas mata. Melainkan, salat merupakan bentuk komunikasi antara hamba dengan Rabb-Nya yang menjadi pengingat paling utama bahwa kita hidup di bawah pengawasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salatmu. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menegaskan bahwa salat yang baik seharusnya menjadi benteng bagi perilaku buruk. Artinya, seseorang yang melakukan salatnya dengan benar, seseorang yang melakukan salatnya dengan penuh kehusyuan, ia akan sulit melakukan perbuatan yang keji dan juga mungkar. Namun, bagaimana halnya ketika justru faktanya menunjukkan bahwa perilaku seseorang yang menjaga salat tidak dapat dibedakan dari perilaku orang yang tidak menjaganya. Seakan-akan salatnya belum menjadi kekuatan untuk menyeleksi antara perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan atau perbuatan yang justru membahayakan bagi kehidupan. Teman-teman yang dirahmati Allah, melihat berbagai kejadian yang ada, bukan berarti salat tidak mampu merubah perilaku seseorang. Melainkan, yang perlu dilihat adalah kualitas daripada salat yang bersangkutan. Salat yang mampu merubah perilaku seseorang adalah salat yang dijalankan dengan khusyuk, di mana tujuannya yakni meraih derajat takwa. Namun, kini banyak orang menjalankan salat namun tidak mendapatkan manfaat daripada salat itu sendiri, melainkan hanya menggugurkan kewajibannya. Seringkali pula kita mendengar dari orang-orang yang melaksanakan salat bahwa setelah membaca takbiratul ihram, mereka justru mengingat hal lain, bukan fokus daripada tujuan itu salat itu sendiri. Teman-teman sekalian, salat yang baik bukan hanya sebatas gerakan yang tertib, bukan juga hanya sebatas memenuhi kewajiban, melainkan bagaimana caranya kita mampu menghadirkan hati dan juga pikiran dalam setiap takbir, bacaan, dan juga sujud. Jangan sampai kita merasa aman karena telah melaksanakan sholat lima waktu. Pada hakikatnya, salat merupakan training akhlak. Ia menjadi pengingat bahwa hidup ini singkat dan akan singkat kelak. Ia juga mendidik ketika kita membaca takbiratul ihram, artinya kita sedang meyakini bahwa Allah Maha Besar dan segala hal di dunia menjadi kecil. Ketika kita ruku dan sujud, kita sedang diajarkan untuk tunduk dan rendah hati,
bukan angkuh dan sombong. Dan ketika kita sedang membaca bacaan, kita mengakui bahwa kita memiliki kelemahan dan meminta petunjuk dari Rabb-Nya. Semua itu merupakan proses pembentukan karakter yang betul. Orang yang menjaga sholatnya, maka sholat akan menjaga dirinya. Ketika ia hendak berbohong, hatinya akan bergetar, karena ia baru saja membaca dalam tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah. Ia bersaksi, hanya Allah yang ia sembah. Lantas, bagaimana mungkin ia berdusta? Jika hari ini kita merasa Allah kita belum sebaik yang kita harapkan, jangan langsung menyalahkan dunia. Tetapi cobalah periksa sholat kita. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, maka dari itu, mulai dari hari ini, mari kita jadikan sholat sebagai pemberhentian damai dalam segala kesibukan. Hadirkan cinta dalam setiap bacaan dan gerakan. Biarkan sholat menjadi pembentuk karakter dan juga pengarah langkah. Karena sejatinya, sholat bukan hanya sebagai tanda keislaman, melainkan bukti bahwa kita sedang berusaha menjadi insan yang beriman. Sekiranya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Min wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.